Hendak pergi latihan menembak di kawasan Jakabaring, Palembang, dua orang kakak beradik yang tengah berboncengan sepeda motor mengalami kecelakaan di Jembatan Musi 4, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu minibus iring-iringan pengantar jenazah rusak usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Pramuka Raya Senen, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Orang tua korban histeris tak kuasa melihat jenazah anaknya Zaki tewas di atas Jembatan Musi 4 Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan, Rabu pagi. Kecelakaan berawal saat korban bersama kakaknya Raka berboncengan mengendarai sepeda motor menuju kawasan Jakabaring Sport City Palembang untuk latihan menembak. Namun naas, motor korban ditabrak oleh pengemudi pick-up saat hendak menghindari kendaraan lain yang berada di depannya dari arah berlawanan. Korban tewas seketika di lokasi kejadian akibat luka di kepala. Sementara kakak korban Raka dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka serius di wajah, kaki, dan tangan. Ini menghindari kendaraan yang dari depan mendahului. Jadi lepas kendali menabrak motor yang berboncengan tadi. Berarti mobil pickup ini dari arah Seberang Ulu hendak ke Bumbar? Ke arah Seberang Ilir. Sedangkan pengendara motor? Dari arah berlawanan. Kini kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan pihak kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang. Tapi musim 4 Pak ya, jangan dulu ya. Musim 4. Beginilah detik-detik kecelakaan melibatkan sebuah minibus dengan sepeda motor di jalur Trans Sulawesi Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Minibus yang melaju dengan kencang hendak menyalip kendaraan lain, namun dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor. Akibatnya pengendara motor yang tengah berboncengan itu terlempar sejauh 10 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Makassar lantaran menderita luka patah tulang pada paha. Polisi mengevakuasi kedua kendaraan sebagai barang bukti, sementara pengemudi minibus kini telah diamankan guna proses penyelidikan. Minibus iring-iringan pengantar jenazah rusak usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Pramuka Raya Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil yang dikendarai berjalan beriringan dengan sejumlah kendaraan pengantar jenazah dari Rumah Sakit Karolus, Salemba. Lantaran terjebak kemacetan, mobil pengemudi pun akhirnya ketinggalan rombongan. Korban mencoba mengejar iring-iringan dengan menambah kecepatan kendaraan. Naas, pengemudi yang hilang kendali membuat mobil yang dikendarainya menghantam separator Transjakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Kementerian Sosial mencabut izin pengelolaan penyelenggaraan pengumpulan uang dan juga barang oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yayasan. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sejak hari Rabu telah memblokir 60 rekening milik Yayasan ACT yang terdapat di 33 bank. Kasus dugaan penyelewengan donasi bantuan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT terus bergulir. Mengutip siaran pers dari laman kemensos.go.id, Kementerian Sosial menyatakan telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada ACT. Pencabutan izin tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi pada 5 Juli 2022. Muhadjir menyatakan alasan pencabutan izin pengumpulan sumbangan tersebut berdasarkan pertimbangan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial. Pencabutan izin ini dilakukan sampai menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal untuk kemudian ditentukan sanksi lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan berbunyi, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sedangkan Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku, lembaganya menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Rabu telah memblokir 60 rekening milik Yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan.
PPATK juga menyebut total aktivitas dana masuk dan dana keluar atas nama yayasan itu nilainya mencapai sekitar 1 triliun rupiah per tahun. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Hajar Rabu sore langsung membantah laporan PPATK terkait adanya aliran dana untuk kelompok teroris. Namun, pihaknya mematuhi keputusan pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang oleh Kementerian Sosial, sehingga aktivitas penggalangan dana segera dihentikan. Jadi kalau dialokasikan dana teroris, itu dana yang mana? Kami menyampaikan ini supaya lebih lugas, karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman, apakah ACT menyalurkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan keputusan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Lembaga filantropi Yayasan ACT menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir setelah majalah Tempo merilis laporan utama berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Laporan itu membahas dugaan penyelewengan dana sumbangan dan isu gaji petinggi ACT yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.